efisiensi yang disiapkan perusahaan untuk menjaga margin. Belum lagi ada B50. Ya, nah untuk tadi challenge-nya, kemudian ada harga yang meningkat, ya kita memang tackle one by one lah gitu ya. Misalnya dalam alat berat gitu, kita nggak hanya melihat merek-merek tradisional, tapi kita juga explore merek-merek Cina yang kompetitif, harganya kompetitif, kapabilitasnya bagus. Jadi kita sangat selektif untuk itu. Kemudian karena kita punya track record yang bagus, kita juga punya bargaining power yang kuat dengan mereka, sehingga dari sisi financing kita mendapatkan yang rate yang atraktif. Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk menyiasati tadi bahwa ada pressures, kita juga kedepannya mulai menggunakan hybrid atau EV, terutama di project baru maupun di existing project. Karena penggunaan hybrid atau EV ini sifatnya strategis. Kita tahu bahwa di batu bara, di mineral pada umumnya itu wajib menggunakan tadinya B20, kemudian B40, nanti naik B50. Sementara harga B40 ini kan naik terus. Dan dari sisi emisi juga yang namanya B40, B50 itu sebetulnya masih tinggi. Nah, dengan penggunaan hybrid, ya harapannya ya kita bisa solve the issue gitu loh. BBM, harga yang makin meningkat, kemudian konsumsi BBM makin rendah, maupun tadi emisi yang akan jauh lebih rendah juga. Baik, kembali lagi ke pembicaraan tentang pendanaan Pak. Apakah di tahun 2026 ini akan terbuka peluang untuk bisa Dewa menerbitkan bond atau obligasi untuk penambahan modal? Ya, kita kan ekspansi ya, kapasitas kita naik, kemudian kita explore beberapa project yang kita harapkan akan soon will be signed gitu kan. Tentu saja dengan penaikan kapasitas butuh funding. Nah, tadi yang 5 triliun kita udah secured, dari tim Corvin kami bekerja keras banget untuk meningkatkan our funding capabilities. Ya ke depan dengan adanya project baru, kapasitas naik, ya pasti butuh further funding, termasuk misalnya isu obligasi. Belum bisa dipastikan kapannya itu berarti ya Pak ya? Kapannya mungkin akhir tahun ya, mulai akhir tahun begitu yang saat ini habis ya mungkin kita akan siapkan lagi. Ada rencana untuk IPO anak usaha Pak? Anak usaha itu akan tergantung dengan kebutuhan nanti masa datang. Memang strategi kita ke depan ini nggak hanya jadi mining contractors, tapi juga asset operators. Nanti kalau kita punya aset yang kita operasikan, ya tentu saja butuh equity ya, dan itu most likely equity initiative lah. Oke, berarti peluang untuk ekspansi ke proyek tambang baru seperti batu bara, nikel, dan mineral strategis lainnya itu masih terbuka lebar di tahun 2026 ini, dan itu menjadi target utama juga dari Dewa? Sangat ya, sangat. Saat ini sudah ada satu klien yang potensial akan kita garap sih. Akan digarap. Di luar batu bara ya? Di luar batu bara, dan itu masih dalam rahasia ya Pak ya. Baik, kami ingin berbicara tentang dampak kebijakan pemerintah Pak, termasuk aspek lingkungan, keselamatan. Bagaimana Bapak melihat dampak dari kebijakan ini, khususnya terhadap operasional jasa pertambangan ke depannya? Ya, aspek keselamatan lingkungan tentu saja penting dan menjadi prioritas kita ya. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa keberlanjutan kelestarian lingkungan itu penting sekali. Itu juga view-nya dari Dewa. Nah, tentu saja kita harus menemukan titik balance lah antara bisnis maupun lingkungan, di mana yang ideal gitu ya. Dan keselamatan ini juga sebetulnya for our best interest juga, karena semakin rendah tingkat kecelakaan, semakin rendah fatalitas, berarti produktivitas kita akan semakin tinggi kan. Jadi cost-nya juga makin rendah. Jadi sebetulnya align lah. Masih sangat align. Masih sangat. Dan untuk itu kita menggunakan teknologi. Jadi kita punya direktur IT yang baru gitu ya, dan dia juga kita harapkan akan mulai mengimplementasikan digitalisasi maupun teknologi untuk perbaikan keselamatan, misalnya pakai AI, pakai sensor di mana kalau misalnya operatorsnya ngantuk nanti ada alert, terus
kind of things. Iya, ya. Seberapa signifikan teknologi digitalisasi bisa membantu pertumbuhan Dewa ke depan? Tentu saja sangat signifikan karena teknologi udah berubah kan, kita udah canggih lah, kita nggak bisa lagi relying on manual things. Kalau udah ada teknologi, ada AI, kenapa kita nggak pakai? Karena itu juga bagian dari kita supaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kalau dulu misalnya untuk mengawasi operators apakah dia sudah melakukan pekerjaannya dengan benar gitu ya, kita mesti lihat gitu, awasin langsung. Sekarang kita bisa pakai CCTV, kita bisa monitor dari head office. Misalnya kalau dia ngantuk itu bisa kelihatan lah. Bagaimana misalnya untuk mengatur ritme flow kendaraan di site gitu ya supaya tidak terjadi QE gitu. Nah itu juga bisa dilakukan melalui teknologi. Hal yang mungkin 3-5 tahun lalu nggak bisa, sekarang bisa. Dan kita percaya bahwa penggunaan teknologi ini penting sekali ke depannya. Oke. Kini kita beralih ke berbicara tahun 2026. Selain ekspansi usaha yang tadi Bapak sampaikan, kalau kita minta terperinci gitu ya Pak, dari segi angka, berapa kira-kira target produksi atau target kinerja perusahaan, bukan produksi, kinerja perusahaan, pendapatan, profitabilitas di tahun 2026 Pak? Kalau ngomong target ya, lebih baik saya ngomong angka operasional dulu deh. Tadi kalau yang angka total tadi overburden removal atau yang material remove, itu kita harapkan tadi kalau tahun ini mungkin di kisaran total 100, mungkin di sekitar 140, tahun depan itu on the existing project ya 160. Ditambah dengan tadi kemungkinan ada satu project yang batubara plus non-coal, ya nanti bisa dihitung sendirilah, pasti signifikan karena jumlahnya akan signifikan. In the next 2-3 years mungkin kapasitas kita kalau saat ini sekitar 125, more than double. More than double dari tahun 2025 berarti ya. Dengan semua target ekspansi yang dilakukan. Apakah akan ada right issue Pak 3 bulan sampai 1 tahun ke depan? Saya nggak bisa bilang itu ya untuk saat ini. Belum bisa dibicarakan ya Pak ya. Baik kalau gitu. Kita tahu ada beberapa saham yang saat ini sedang mengejar MSCI Index gitu. Apakah ini akan menjadi target juga Pak dari Dewa, dan apa yang menjadi background-nya jika iya? Ya, MSCI Index itu kan sebetulnya refleksi dari pergerakan harga saham dengan market cap ya. Ya menurut saya semua perusahaan ingin market cap-nya bertambah gitu ya. Tapi itu apakah itu menjadi spesifik target? Enggak juga sih. Yang utama bagi kita adalah ya kita ingin performance kita meningkat. Performance kita meningkat, we want to be a growth stock in long term basis, dan tentu saja implikasinya adalah kalau kita performance-nya tumbuh kencang, premium valuation dengan sendirinya market cap kita besar, tentu dengan sendirinya we deserve to be part of MSCI small cap atau global standard atau kita sih percaya kita layak on the big cap, not on the small cap.